Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenai mata kuliah kepemimpinan dan etika bisnis. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Abdi Bintang Agung, NIM, nomor 301020655, kuliah di Universitas Sampurasun. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen dalam sisi mata kuliah kepemimpinan dan etika bisnis. Baik, yang pertama tentang pendahuluan. Kepercayaan adalah fondasi hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Tanpa kepercayaan, realitas tidak akan terbentuk. Kemudian dalam kepemimpinan dan etika bisnis, kepercayaan mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kemudian ada yang namanya konsep kepercayaan. Konsep kepercayaan bahwasanya kepercayaan konsumen bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan keyakinan konkret bahwa perusahaan memiliki 4 kualitas utama. Yang pertama jujur, bertanggung jawab, konsisten, dan menepati janji. Yang pertama jujur, bahwasanya kita harus menyampaikan kebenaran tentang produk dan layanan tanpa menyembunyikan fakta. Kemudian yang kedua bertanggung jawab, yaitu siap menanggung resiko dan memberikan solusi jika terjadi kesalahan. Kemudian konsisten, memberikan kualitas dan pengalaman yang stabil setiap saat kepada konsumen. Yang keempat, menepati janji, merealisasikan komitmen yang telah dibuat sesuai dengan waktu dan kualitasnya. Kemungkinan kepercayaan dalam kepemimpinan dalam teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori kepemimpinan transformasional. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama teladan etis, yaitu pemimpin yang bertindak sebagai role model yang menginspirasi perilaku moral bagi bawahan. Yang kedua, integritas dan keadilan. Konsistensi antara ucapan dan tindakan serta perlakuan adil menciptakan rasa aman psikologis. Kemudian yang ketiga, kepercayaan internal dan eksternal, yaitu bagaimana membangun ikatan kuat di dalam tim yang kemudian memancarkan hubungan dengan konsumen yang baik. Kemudian saya teori stakeholder, yaitu perusahaan bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Kepercayaan sejati dibangun dengan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu dengan menyeimbangkan profit dengan moralitas. Ada 3 prinsip utama etika bisnis. Yang pertama, kejujuran, yaitu menjunjung tinggi kebenaran dalam seluruh komunikasi dan transaksi bisnis. Lalu yang kedua, transparansi, yaitu keterbukaan informasi terkait produk, layanan, dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kesiapan untuk mempertanggungjawabkan setiap dampak dari tindakan korporasi. Lalu teori selanjutnya adalah teori pendukung, yaitu kerangka teoritis yang menjelaskan mengapa kepercayaan menjadi elemen krusial dalam keberlangsungan bisnis modern, yaitu ada teori kontrak sosial, yaitu perusahaan beroperasi atas izin masyarakat. Pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak sosial implisit ini. Kemudian ada teori reputasi, yaitu aset tak berwujud yang paling bernilai. Reputasi baik mengurangi biaya transaksi dan menarik talenta serta konsumen terbaik. Kemudian ada juga teori loyalitas, yaitu konsumen yang percaya tidak hanya membeli kembali, tetapi menjadi advokat merek yang membela perusahaan saat krisis. Jadi kalau bisa dilihat alurnya dari kepercayaan, kemudian loyalitas, timbul loyalitas, lalu dampaknya nanti ke keberlanjutan bisnis. Nah, dampak dari kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen itu adalah
Investasi pada kepercayaan bukan sekedar kewajiban moral, melainkan strategi bisnis cerdas yang menghasilkan dividen jangka panjang, yaitu bisa menjadi loyalitas konsumen, yaitu konsumen tidak hanya membeli kembali, tetapi juga menjadi brand advocate yang mempromosikan produk secara sukarela. Kemudian ada juga mitigasi risiko. Kepercayaan publik berfungsi sebagai bantalan saat terjadi krisis, yaitu mempercepat pemulihan reputasi. Kemudian selanjutnya adalah citra merek yang kuat. Reputasi sebagai perusahaan terpercaya menjadi diferensiator utama di pasar yang kompetitif. Nah, selanjutnya adalah keberlanjutan, yaitu mendukung profitabilitas jangka panjang melalui hubungan yang stabil dengan seluruh pemangku kepentingan. Kalau boleh diambil contoh khas di Indonesia seperti PT Unilever Indonesia Tbk. Itu punya tagline, tujuan kami adalah memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan. Contoh dari kasus ini kita bisa melihat dari transparansi produknya, komitmen penuh terhadap kejelasan bahan baku, label nutrisi, dan sertifikasi halal, yaitu memastikan konsumen tahu persis apa yang mereka beli. Program keberlanjutan dan CSR atau CSA, yaitu inisiatif Every You Does It yang nyata dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk membangun reputasi etis yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan konsumen yang tinggi. Masih konsistensi etika bisnis menjadikan Unilever sebagai top of mind dengan loyalitas pelanggan yang bertahan lintas generasi. Kemudian untuk ada juga contoh kasus global, yaitu Volkswagen Group. Misalnya kasus manipulasi emisi yang mengguncang dunia otomotif dan menghancurkan reputasi dalam sekejap. Bahwasannya yang pertama adalah dari kasus ini pelanggaran etika, yaitu pemasangan perangkat lunak manipulatif atau defeat device untuk mengelabui uji emisi, merupakan pelanggaran integritas yang disengaja dan sistematis. Hilangnya kepercayaan, konsumen yang loyal merasa dihianati. Persepsi merek berubah drastis dari ramah lingkungan menjadi perusahaan penipu. Kerugian reputasi dan finansial. Denda hingga puluhan miliar dolar, penarikan jutaan unit kendaraan, dan jatuhnya harga saham yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kemudian selanjutnya peran pemimpin. Pemimpin bukan hanya pemegang otoritas, melainkan arsitek utama dalam membangun dan memelihara ekosistem kepercayaan organisasi. Bagaimana perannya? Yaitu yang pertama, menanamkan budaya etika, menciptakan lingkungan kerja di mana integritas menjadi norma sehari-hari, bukan sekedar aturan tertulis di atas kertas. Kemudian, mengambil keputusan bermoral, berani memprioritaskan nilai-nilai kebenaran di atas keuntungan jangka pendek saat menghadapi dilema strategis. Selanjutnya, menjaga kepercayaan publik, yaitu bertindak transparan, akuntabel, dan responsif untuk melindungi reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Baik, kesimpulannya adalah kepercayaan dari perusahaan dan konsumen seperti aset strategis, yaitu kepercayaan bukan sekedar pelengkap, melainkan modal fundamental yang paling berharga untuk ketahanan dan nilai jangka panjang perusahaan. Begitu juga sebagai keberlanjutan bisnis. Kombinasi kepemimpinan beretika dan praktik bisnis yang jujur adalah kunci utama dalam menciptakan loyalitas konsumen yang abadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.